Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadihi nihali kulli niyatin salihan as'alukal karamah wa barakal hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam 'aqidah wa ja'ala al-Indonesia dawlatan mustatillah bi anwa'i barisatah wa bidzalika awjaba 'alaina al-ukhuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalatah amma ba'd. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, nikmat jasmani dan nikmat ruhani, dan terutama yang paling besar yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Sebagai orang yang beriman, kita sadar bahwa Allah subhanahu wa ta'ala serta Rasulnya beserta semua rukun-rukun iman yang lainnya wajib kita imani dan wajib kita percaya yang ada, yang terkandung di dalamnya. Hadirin sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, malam hari ini adalah malam di mana besok kita akan masuk pada hari ulang tahun negeri kita yang ke-75. Oleh karenanya, kita harus mampu menjadi pribadi yang memaknai kemerdekaan itu dengan sebaik mungkin. Kita harus mampu menjadi pribadi yang memaknai kemerdekaan itu dengan makna-makna yang positif, supaya melahirkan nilai-nilai yang positif dan akhirnya akan menghadirkan sebuah tindakan yang positif bagi kita. Ketika kita melakukan sesuatu dilandasi dengan sesuatu yang positif, mulai dari niat kita, pikiran kita, hati kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala yakinlah akan memberikan suatu hal atau suatu hasil yang positif kepada kita. Sesuatu yang positif itu pun juga kita harus menghadirkannya, supaya tidak hanya sekedar sesuatu, apalagi mungkin segala sesuatu yang sifatnya instan di dalam pikiran kita. Nah, sesuatu yang positif itu tidak bisa didasari dengan sifat instan, baik dalam pikiran, perbuatan, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, salah satu makna dan momentum kemerdekaan negara kita harus kembali menoleh ke belakang bagaimana proses para pejuang pendahulu kita di dalam menjadikan negara ini sebagai negara merdeka. Hadirin sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang menjadi esensi lain daripada kemerdekaan ini, kita mengetahui bahwa ada sebuah pepatah Arab yang mengatakan al-jama'atu rahmatun wal furqatu 'adzabun. United we stand, divided we fall. Nah, bahasa kerennya seperti itu. Nah, kalau bahasa kita sederhananya bersatu kita bisa, bercerai kita runtuh. Begitu. Nah, ini menggambarkan apa? Betapa pentingnya persatuan dan kesatuan di antara kita. Karena persatuan dan kesatuan itu sendiri
landasannya jelas di dalam Al-Quran. Di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Hujurat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Al-ayah. Kurang lebih Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menyampaikan kepada kita, wahai sekalian manusia, sungguh kami telah menciptakan, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, kalian semuanya dari jenis laki-laki dan jenis perempuan. Allah mentakdirkan kita manusia sebagai makhluk yang berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dari dua jenis laki-laki dan perempuan itu kemudian Allah menjadikan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berlainan bahasa. Bahkan dalam dua kepala manusia, walaupun orang tersebut adalah orang yang kembar sekalipun, itu akan melahirkan sebuah perbedaan. Baik perbedaan sikap, perbedaan pemikiran, perbedaan pandangan, begitu, perbedaan profesi, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apalagi banyak kepala manusia. Maka akan sangat melahirkan banyak perbedaan. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berlainan bahasa, berlainan corak, berlainan budaya. Untuk apa? Lita'arafu, agar kita saling mengenal satu dengan yang lainnya. Gitu. Media atau sarana agar kita saling mengenal satu dengan yang lainnya di era saat ini banyak sekali. Nah, terutama di era media sosial seperti ini, banyak sekali sekarang fasilitas agar kita saling mengenal satu dengan yang lainnya. Mengenal dalam hal apa? Dalam hal kebaikan, dalam hal menambah saudara kita, dan lain sebagainya. Nah itu kalau dijadikan sebuah sarana untuk mencapai sebuah tujuan yang baik, maka yakinlah sarana tersebut akan menjadi sarana yang baik. Nah, kita mulai dengan hal-hal yang sederhana, saling mengenal satu sama lain. Dalam sebuah keluarga, kita punya orang tua, kita mengenal orang tua kita. Kita punya anak, atau punya adik, punya kakak, mengenal adik-adik kita, mengenal kakak-kakak kita, dan seterusnya, dan lain sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari saling mengenal itulah yang akan melahirkan apa? Melahirkan persatuan dan kesatuan di antara kita semuanya. Melahirkan sebuah kekuatan yang nantinya persatuan tersebut akan melahirkan sebuah kekuatan. Dan ternyata kekuatan itulah yang bisa menjadikan atau menjadi sebab Indonesia, negara kita ini menjadi negara yang merdeka. Gitu. Almarhum Panglima Besar Jenderal Sudirman mengatakan, "Holopis kuntul baris rawe-rawe rantas si malang-malang putu." Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Begitu. Kembali lagi ke tadi, al-jama'atu rahmatun wal furqatu azab. Jenderal Sudirman mengatakan kepada kita, tidak ada persatuan, tidak ada kemenangan tanpa kekuatan. Tidak ada kekuatan tanpa persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan itu ibarat sebuah lidi yang berada dalam sebuah ikatan. Apabila kencang ikatannya, maka akan menghadirkan kekuatan yang sempurna. Namun apabila longgar ikatannya, maka akan menghadirkan suatu hal yang atau menghilangkan kekuatan sapu lidi tersebut. Jangankan dia bisa digunakan untuk menyapu, menghilangkan kotoran, begitu, membersihkan sampah-sampah, dia sendiri akan berjatuhan
satu dan yang lainnya menjadi sampah-sampah baru yang berserakan. Nah, begitu juga dengan persatuan dan kesatuan kita. Yang harus kita bina, yang harus kita rawat, yang harus kita jaga. Sebagai orang yang hidup di negara Indonesia, Anda sebagai generasi muda, kita semua sebagai orang yang cinta tanah air kita, orang yang menghargai para pejuang pendahulu kita, maka kita memiliki sebuah ikatan, dan ikatan tersebut namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda namun satu tujuan kita. Begitu. Itulah ikatannya yang harus kita pererat. Kita berbeda, tidak mesti kita berpisah. Kita berbeda, tidak mesti kita saling membenci, saling mencaci satu sama lainnya. Kalau kita memiliki pemikiran yang berbeda dengan orang lain, kemudian akal kita susah menerima pemikiran orang lain tersebut, maka lihat dari pandangan-pandangan yang lainnya. Maka lihat dari sisi-sisi yang lainnya. Kadang-kadang kelemahan kita apa? Kelemahan kita adalah hanya menilai sesuatu dari satu sudut pandang saja. Kalau kita mampu menilai sesuatu dari berbagai macam sisi, berbagai macam sudut, yakin kita pasti akan bisa bersama. Ketika kita melihat sesuatu dari sisi kenegaraan, kemudian tidak menemukan sudut pandang, maka coba lihat sesuatu tersebut dari sisi hukum. Apabila kita tidak menemukan sesuatu dari sisi tersebut yang menghadirkan kesamaan di antara kita, kita lihat dari sisi agama. Kalau juga kita tidak menemukan sesuatu tersebut menjadi sebuah kebersamaan di antara kita, bisa kita lihat dari sisi-sisi yang lainnya yang memungkinkan untuk kita lihat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan salah satu atau beberapa esensi daripada kita harus membangun kemerdekaan di antara, membangun kebersamaan di antara kita, mengencangkan kembali ikatan persaudaraan kita. Kencangkan seperlunya, jangan terlalu kencang. Kalaupun terlalu kencang, tidak akan menghadirkan kekuatan, maka ikatan akan lepas dan semua akan saling membangga-banggakan diri, membangga-banggakan kelompok. Begitu. Maka dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian semua bercerai-berai. Kalau dilihat dari sisi kaidah usul fikih, kalimat wala ta'arafu wala tafarraqu, santri mengatakan kalimat tersebut masuk ke dalam fi'il nahyi. Sementara kaidah usul fikih mengatakan al-aslu fin nahyi li tahrim, pada dasarnya fi'il nahyi tersebut menjadi landasan dalam sebuah pengharaman. Fi'il nahyi itu artinya larangan, gitu. Larangan itu landasan sebagai sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-aslu fin nahyi li tahrim. Pada dasarnya sebuah larangan itu menunjukkan kepada pengharaman. Artinya apa? Haram bagi kita berpecah belah. Bukan hanya haram berpecah belah, tapi haram juga menimbulkan perselisihan, menimbulkan bibit-bibit perpecahan di antara kita semuanya. Jadi ini yang harus kita pahami, begitu. Bolehlah kita saling menjaga tren kita. Bolehlah kita saling menjaga hubungan kita, atau bolehlah kita menjaga gengsi kita di antara teman-teman kita, begitu. Tapi jangan sampai kita menjaga gengsi kita di antara teman-teman kita, kemudian malah melahirkan sebuah malapetaka bagi kita, yakni apa? Yakni kita tidak suka terhadap orang lain, dan tidak suka itulah yang akan melahirkan sebuah kebencian kepada kita. Maka hilangkan kebencian itu.
Begitu. Ya, caranya tadi, jangan sesekali menimbulkan bibit-bibit perselisihan, jangan sekali-kali menimbulkan bibit-bibit perpecahan, jangan sekali-kali menimbulkan sesuatu hal yang menimbulkan bibit-bibit itu sendiri. Atau awal mulanya perpecahan itu adanya di mana? Awal mulanya perselisihan itu adanya di mana? Ketika kita bijak menghadapi sesuatu, maka kita tidak berpikir berlandaskan kepentingan kita sendiri, tapi kita akan berpikir bagaimana membangun kebersamaan. Sehingga kita soleh pun bukan soleh secara pribadi, tapi soleh pun menjadi soleh bersama teman-teman kita, bersama keluarga kita, bersama masyarakat di lingkungan kita, dan lain sebagainya. Perjuangan kita hari ini seperti itu. Perjuangan kita hari ini tidak seberat perjuangan para pejuang pendahulu kita yang sudah berjuang, mengorbankan hartanya, jiwanya, raganya, gitu, dengan bermandi keringat, bahkan berlumuran darah, bahkan rela hingga nyawa direnggut oleh para kaum penjajah, begitu. Hari ini kita di sini tidak ada yang tahu apakah akhir daripada masing-masing dari kita ada dalam kebaikan atau ada dalam keburukan. Yang bisa kita lakukan adalah sesuatu hal yang baik untuk mendapatkan hasil yang baik. Di antaranya kita teruskan para pejuang pendahulu kita, teruskan perjuangan mereka dengan cara merawat, menjaga, kemudian juga mengamalkan asas-asas persatuan dan kesatuan di antaranya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu merupakan salah satu hal yang bisa kita ambil hikmahnya dari momentum kemerdekaan saat ini. Hari ini kita di rumah, masing-masing raga kita terpisah dengan teman-teman kita, dengan saudara-saudara kita, begitu. Tapi hati kita masih bisa bersama. Tapi tulisan kita masih bisa membangun bagaimana kita bisa melanjutkan para pejuang pendahulu kita. Kita punya tangan, punya jari, punya handphone masing-masing di rumah, punya akun medsos masing-masing. Jadikan hal tersebut sebagai salah satu sarana agar kita menjadi orang yang mampu melanjutkan perjuangan-perjuangan mereka. Yakinlah, kalau kita mampu melanjutkan perjuangan-perjuangan mereka dengan hal-hal yang positif, kita membangun dan melanjutkan kemerdekaan yang sudah diraih dengan susah payah, maka yakinlah akan tercipta tatanan kehidupan yang harmonis antara sesama manusia, antara manusia dengan alam, antara kita sesama umat beragama, antara kita yang berbeda-beda suku, berlainan bahasa, dan lain sebagainya. Nah itu, kita lanjutkan. Kita buat mereka, para pejuang pendahulu kita, terus tersenyum melihat kita sedang berjuang. Kita tidak bisa bayangkan kalau mereka, para pahlawan kita, justru malah menangis, justru malah tidak senang melihat apa yang kita lakukan. Kita bisa berkarya dimanapun, kita bisa berjuang dimanapun, kita bisa menjadikan sarana apapun sebagai media perjuangan kita. Kita bisa menjadikan sarana apapun sebagai salah satu hal untuk melanjutkan jasa-jasa, untuk melanjutkan para pejuang pendahulu kita. Nah, mudah-mudahan para pejuang pendahulu kita, mereka di sana bisa tersenyum melihat perjuangan kita hari ini. Di mana kita harus mulai? Dari diri kita masing-masing. Mulai dari hal-hal yang paling kecil. Mulai dari hal-hal yang sepele. Tidak usah terlalu instan pikiran kita. Ingin melakukan sesuatu yang besar, begitu. Lakukan semampu kita. Lakukan apa yang kita bisa. Maka insya Allah para pejuang pendahulu kita akan tersenyum melihat kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi diri kita, bagi diri kami sendiri, dan umumnya bagi kita semuanya dimanapun kita menyimaknya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang mampu menghargai jasa-jasa para pejuang pendahulu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala
amal, perbuatan para pejuang pendahulu kita dan ditempatkan bersama dengan para aulia, para solihin di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillah. Amin ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفق أهلنا وقرابة لنا في ديننا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك برحمتك أبدا 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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Laisatis sama illati inqata'an siminal kaukab, laisatil ardul lati inqata'an siminal matar, walaisa Syekh Ismail alati inqata'an siminal qata'i wan nisyar. Bukan dikatakan langit kalau tidak berbintang, bukan dikatakan bumi kalau tidak kena hujan, bukan dikatakan saya Syekh Ismail sebagai manusia biasa kalau terlepas dari kesalahan-kesalahan baik dalam berbicara, baik dalam penyampaiannya ataupun dalam hal yang lainnya. Terima kasih atas segala perhatian. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.